Pada tanggal 21 September 1945, tak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, seorang anak laki-laki yang bernama Saita meninggal karena kelaparan di stasiun kereta Sanomiya. Setsuko. Petugas stasiun yang ada di sana berniat untuk membawa mayat Saita. Tak sengaja dia menemukan sebuah kaleng permen yang ada di kantong Saita. Petugas itu menanyakan ke temannya kaleng apa itu. Temannya cuma menjawab buang saja. Tak perlu pikir panjang, petugas itu membuang kaleng itu. Beberapa tulang kecil tumpah dari kaleng. Tak lama setelah itu muncullah kunang-kunang dan arwah anak perempuan yang bernama Setsuko. Dia mencoba menghampiri mayat Saita, namun ternyata Saita sudah ada di belakangnya. Setsuko ternyata adalah adik Saita yang sudah meninggal sebelumnya. Mereka menaiki kereta dan pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, mereka melihat pesawat tempur Amerika yang menuju ke suatu tempat. Cerita dimulai dari sini. Beberapa minggu sebelumnya, terlihat penduduk kota Kobe mencoba melarikan diri karena pesawat tempur Amerika melancarkan serangan ke penduduk kota Kobe. Saita sebelum dia pergi, dia mengubur beberapa makanan supaya bisa diambil lagi. Ibunya menyuruh Setsuko untuk menuruti perintah kakaknya. Penyerangan pun mulai terjadi. Mereka melancarkan serangan bom api yang mengakibatkan rumah penduduk terbakar. Saita mencoba melarikan diri dari situ, namun naasnya serangan telah tiba. Setelah dirasa telah aman, dia melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Kota menjadi kacau balau karena Amerika terus melancarkan serangan ke kota Kobe. Saita berhasil selamat dari serangan pengeboman. Sekitar 8.841 penduduk kota tewas akibat badai api yang terjadi. Bom api tersebut menghancurkan daerah seluas 3 mil persegi dan mencakup 21 pusat kota Kobe. Hal ini mengakibatkan Saita tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka memutuskan untuk ke gedung sekolah untuk mencari bantuan sekalian mencari ibu mereka. Sesampainya Saita di sana, tak disangka ibunya tewas akibat luka bakar yang cukup parah. Saita sangat terpukul melihat ibunya yang telah meninggal. Ia memutuskan untuk merahasiakan kematian ibunya kepada Setsuko. Padahal Setsuko ingin sekali bertemu dengan ibunya. Mereka sekarang hidup bersama dengan bibinya. Waktu pun berlalu, Saita sedang mengambil makanan yang dia kubur sebelum penyerangan terjadi.
Dia memberikan semua makanan itu ke bibinya kecuali kaleng permen buah. Bibinya menanyakan kembali bagaimana kabar ibu Saita. Saita menjawab jujur kalau ibunya telah tewas. Dia menyuruh bibinya untuk tidak memberitahu Setsuko, karena kan Saita tidak ingin Setsuko terpukul. Bibinya pun menurut. Dia menyarankan Saita untuk mengabari ayahnya yang adalah seorang angkatan laut. Yokatta na, Setsuko. Okaerinasai. Pada malam harinya, setelah mereka pergi dari tempat pemandian, mereka memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Mereka menuju ke tempat yang penuh dengan kunang-kunang. Di sana, Saita menghadiahkan permen Sakuma kepada Setsuko. Pada keesokan harinya, Saita mengajak Setsuko untuk bermain di pantai. Mereka sangat bahagia di sana. Sampai di mana sirene darurat berbunyi. Mereka buru-buru lari ke tempat perlindungan. Waktu pun berlalu, serangan masih terus terjadi. Pasokan makanan mulai menipis. Bibi mereka meyakinkan Saita untuk menjual kimono sutra milik ibu Saita. Kimono itu akan ditukar dengan beras karena kan jatah menyusut dan jumlah pengungsi di rumah bertambah. Setsuko tidak mau kalau kimono milik ibunya dijual. Saita mencoba meyakinkan Setsuko, namun Setsuko terus saja menangis. Bibinya berhasil menjual kimono itu. Dia membagi dua beras kepada Saita. Shiroi gohan ya de, Setsuko. Pada malam harinya, Setsuko lah orang paling banyak makan. Bibi mereka sekarang mulai perhitungan terhadap Saita dan Setsuko. Bibi mereka terus menghina Saita karena kan Saita tidak pernah berbuat apa-apa untuk bibinya. Saita yang mendengar itu muak karena kan bibinya mendapatkan beras dari hasil kimono milik ibunya. Mereka sekarang diharuskan memasak makanan mereka sendiri. Saita terpaksa memakai uang tabungan yang ada di rekening ibunya. Saita pergi ke bank untuk menarik uang ibunya. Ternyata tabungan milik ibu Saita bernilai 7.000 yen. Karena kan sekarang mereka tidak dikasih makan oleh bibinya, mereka membeli kompor untuk masak makanan mereka sendiri. Permen milik Setsuko habis dan tinggal beberapa. Dia mengisi kaleng itu dengan air supaya rasa dari permen itu masih ada. Bibi mereka sekarang menganggap Setsuko dan Saita sebagai hama. Bibi mereka kesal setiap harinya karena kan Setsuko menangis terus-menerus. Pada malam harinya, saat Saita membawa Setsuko jalan-jalan, tak sengaja dia mendengar suara alarm darurat. Saita tentu langsung mencari tempat perlindungan. Saita menemukan tempat perlindungan yang tidak dipakai lagi. Saita mempunyai ide untuk memakai tempat perlindungan itu sebagai tempat tinggal. Ia pun mengambil barang-barangnya dan pindah ke tempat perlindungan itu. Di sana mereka mulai memperbaiki tempat itu. Saita dan Setsuko mengambil barang-barang dari puing-puing pengeboman.
Mereka mendapatkan makanan dari seorang petani yang menjual sisa hasil panennya. Kadang-kadang mereka mencari keong untuk makan. Mereka menangkap banyak kunang-kunang untuk menerangi ruangan. Di sana, Saita menceritakan ke Setsuko kalau dulu dia pernah melihat kapal milik ayahnya yang adalah seorang angkatan laut. Setsuko yang mendengar cerita Saita, dia tertidur. Pada pagi harinya, Saita melihat Setsuko mengubur kunang-kunang yang telah mati. Setsuko mengatakan kalau dia sudah tahu ibunya telah meninggal. Yang lebih mirisnya lagi, bibinya sendirilah yang memberitahu Setsuko. Saita seketika itu, dia terkejut. Dia tidak terima kalau adiknya harus mendapatkan kenyataan pahit itu. Waktu pun berlalu, para petani sudah tidak mau menjual hasil panen mereka lagi. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba ada pesawat yang menembak ke arah mereka. Tapi untungnya mereka berhasil selamat. Saita di situ mempunyai ide untuk mencuri makanan dari ladang orang. Pada pagi harinya, Setsuko mengatakan ke Saita kalau dia diare. Saita yang mendengar itu, dia ingin mengambil gula dari ladang orang. Namun sayangnya dia ketahuan. Dia diajar habis-habisan dan diseret ke polisi. Setsuko mengikuti Saita dari belakang. Di kantor polisi, Saita sudah mengalami luka yang cukup parah. Polisi di sana membela Saita kalau ini sudah melanggar hukum penganiayaan. Petani yang takut kalau dia akan dipenjara, dia pergi. Polisi membebaskan Saita dan Saita pun pergi. Di perjalanan, Saita melihat Setsuko kalau dia telah mengikutinya dari tadi. Di sana, Saita sangat sedih. Dia tidak bisa menjadi kakak yang baik bagi Setsuko. Pengeboman pun terjadi kembali. Bukannya berlindung, Saita malah menjarah rumah warga yang ada di sana. Ia melakukan itu demi adiknya, Setsuko. Saat dia pulang, Setsuko sudah pingsan di depan tempat perlindungan. Ia pun membawa Setsuko ke dokter. Di sana, dokter mengatakan kalau Setsuko terkena malnutrition atau kekurangan gizi. Mendengar itu, Saita menanyakan ke Setsuko dia mau makan apa. Setsuko pun mengatakan kalau dia ingin permen buah yang sering diberikan Saita. Saita yang mendengar permintaan Setsuko, dia mengambil uang terakhir milik ibunya di bank. Di sana, Saita mendengar gosip bahwa Jepang kalah perang. Semua orang tewas di medan peperangan. Tak kecuali ayah Saita yang adalah angkatan laut.
Mendengar gosip itu, Saita terpukul sekali lagi. Saat Saita pulang, dia melihat Setsuko yang sedang mengemut kelereng. Setsuko sekarang mengalami halusinasi berlebihan. Melihat keadaan Setsuko yang sangat parah, Saita menyuapkan semangka ke mulut Setsuko. Namun, pada pagi harinya, jantung Setsuko sudah tidak berdetak lagi. Pada pagi harinya, Saita mengkremasi tubuh Setsuko dan bonekanya. Di akhir film, kita melihat bahwa arwah Setsuko dan Saita telah sampai ke tujuan. Mereka melihat rumah mereka yang sudah menjadi gedung-gedung pencakar langit. Jadi untuk segitu dulu video kali ini dan seperti biasa, terima kasih.